Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan kembali belajar matematika, melanjutkan pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Baik. Jadi, pada pertemuan yang lalu atau pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan desimal. Oke, coba kita perhatikan pecahan berikut ini. Ada 1/10, ada 2/100, dan ada 4/1000. Nah, pecahan-pecahan ini ternyata dapat kita ubah ke dalam bentuk yang lain. Misalkan 1/10 itu dapat kita ubah menjadi 0,1. 2/100 itu dapat kita ubah menjadi 0,02. Dan 4/1000 itu dapat kita ubah menjadi 0,004. Nah, 0,1, 0,2 dan 0,004 inilah yang dimaksud dengan pecahan desimal. Jadi kesimpulannya, pecahan desimal itu adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Pecahan yang dituliskan ya, jadi pecahan desimal itu pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. 0,1, 0,02, 0,004. Bagaimana cara mengubah 1/10 menjadi 0,1, 2/100 menjadi 0,02, dan 4/1000 menjadi 0,004? Perhatikan materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal tadi, yang sudah Ibu tuliskan tadi, misalkan 1/10 menjadi 0,1, nah kita harus tahu dulu bahwa seperti halnya pada bilangan cacah, bilangan desimal juga memiliki nilai tempat. Pada bilangan cacah itu nilai tempatnya ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, nilai tempat pada pecahan desimal, misalkan gua ambil contoh pecahan desimal 12,345. 5 ini nilai tempatnya adalah perseribuan. Dapat dituliskan 5/1000. Sedangkan 4 ini nilai tempatnya adalah per 100. Dapat dituliskan menjadi 4/100. 3 ini nilai tempatnya adalah per 10. Dapat kita tuliskan 3/10. Sementara 2 ini adalah satuan. Di depan angka koma dia adalah dituliskan 2, kemudian 1 ini adalah puluhan, yaitu 10. Jadi pada bilangan desimal itu atau pada pecahan desimal itu tidak, di belakang angka koma itu tidak terdapat satuan. Jadi ini 12,345 kita baca 12,345, tidak kita baca 12,345. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, kita masuk di contoh soal. Oke, sekarang kita masuk di contoh. Misalkan Ibu punya pecahan biasa 1/5. Nah, 1/5 ini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama tadi adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 5. 5 ini akan kita ubah penyebutnya ke berpenyebut 10, 100, atau 1000. Coba kita ke penyebut 10 dulu. Kira-kira 5 ini kalau kita kalikan dengan satu angka, dia bisa menjadi berpenyebut 10. Bisa ya? Oke.
Kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 1 kali 2. Oke, 1 kali 2 itu 2 per 5 kali 2 adalah 10. 2 per 10, jadi kalau per 10 itu, ini ya, kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Kalau 2 per 10 berarti di sini 0,2. 1 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua dengan membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis. Ini pakai cara yang kedua, 1/5. Berarti di sini 1 dibagi 5. Dengan pembagian Forgavit atau pembagian bersusun. Oke. 1 akan kita bagi 5, tidak cukup. Berarti caranya adalah ini kita naik 0, baru tambahkan 0 di belakang angka 1 menjadi 10. Dikali berapa 5 hasilnya 10? Dikalikan 2. 2 kali 5 10, 10 kurang 10 0. Jadi hasilnya adalah 0,2. Oke, sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Ibu pakai cara yang pertama tadi ya. 1/4. Pecahan biasa ini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Cara yang pertama tadi, ubah penyebutnya berpenyebut 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, 4 ini kalau kita ubah ke 10, berpenyebut 10 tidak bisa. Karena 4 dikalikan angka berapa jadi 10 tidak ada. Jadi kita jadikan dia berpenyebut 100. Dikali berapa? Dikali 25. Karena 4 penyebutnya dikali 25, 1 pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Berarti 1 kali 25. Ini menjadi 25 per 100. Nah, tadi Ibu bilang kalau dia per 100 berarti dia ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 0,25. Oke. Kalau kita pakai cara yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis, berarti 1/4 ini 1 dibagi 4 tidak cukup, arti naik 0, satunya menjadi 10 dikalikan berapa? 4 mendekati angka 10 atau sama dengan 10 dan tidak boleh lewat dari 10. Ya, kita kalikan 2. Jadi 2 kali 4 itu 8. Sisa 2. Nah, 2 dibagi 4 itu tidak cukup lagi. Kita tambahkan lagi 0 di belakang angka 2 menjadi 20. Dikali berapa? 4 hasilnya 20 dikalikan 5. 5 kali 4 20. 20 kurang 20 habis. Berarti jawabannya adalah 0,25. Sudah selesai. Oke. Selanjutnya adalah latihan soal. Ubahlah pecahan biasa berikut ini menjadi bentuk desimal. Di sini ada 6 soal. Jadi ubah ini ke bentuk desimal seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Boleh menggunakan cara 1 atau cara yang kedua. Cara yang pertama, ubah penyebutnya menjadi berpenyebut 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua dengan pembagian bersusun atau Forgavit. Sebelum itu, tulis dulu pembahasan dan contohnya, kemudian kerjakan latihan soalnya. Selamat bekerja!